Echiro Family. Baby Products Review. Mantul. Mantul. Hai Moms and Dads, welcome to Echiro Family Baby Products Review. Produk yang akan kita review adalah termometer. Nah, termometer ini merupakan barang penting untuk kalian kalau misalnya kamu punya baby. Kenapa penting? Karena suhu badan anak kita nggak tahu, tiba-tiba dia bisa naik, tiba-tiba bisa turun gitu. Kalau misalnya lagi panas, apalagi kayak bikin kita tuh deg-degan kan, dak-dikduk. Kadang aku itu tipe yang suka untuk coba beberapa merek termometer. Simple karena misalnya termometer yang kayak gini aja, kamu coba sama termometer yang jenisnya sama itu udah pasti beda gitu. Kadang kamu nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi aku lebih suka untuk coba beberapa brand untuk tahu, bikin kamu lebih tenang kayak oke, misalnya yang satu 37,1, yang satu 37,2, at least kisarannya itu di antara segitu. Jadi kamu bisa lebih secure, kamu bisa lebih aman gitu sih. Jadi aku lebih pilih untuk pakai termometer digital. Nah, suhu anak-anak itu sebenarnya berbeda sama suhu kita orang dewasa. Nah, kalau misalnya berdasarkan research, suhu normal anak itu 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Kalau bayi itu normalnya 36,1 sampai sama 37,7 derajat Celcius. Kalau orang dewasa itu 36,5 hingga 37,5. Cuman kita sebagai orang tua, ini sih acuannya ya, cuman menurut aku pribadi 37 itu badannya udah panas gitu. Jadi kalau menurut aku normalnya baby itu 36,9 atau batasnya 36,9 gitu. 37 tuh kamu udah berasa badan anak kamu panas. Memang mungkin kamu belum butuh obat di Celcius gitu, tapi kamu bisa pakein hal-hal lain kayak misalnya kamu kompres badan anak kamu, terus pakai bye-bye fever yang kayak gitu, terus pakein baju yang jangan terlalu panjang-panjang biar panasnya itu bisa keluar dari badan. Nah, di sini aku punya 3 yang digital. Ini juga digital, cuman yang ini tuh yang bisa kamu taruh di oral, taruh di dubur, dan taruh di ketiak gitu. Yang ini sebenarnya nggak terlalu convenient untuk anak-anak. Kenapa? Karena dia kan takes time untuk tahu berapa suhu kamu gitu. Kalau misalnya kamu taruh di ketiak anak ketika mereka tidur, mungkin memang itu akan ngebantu gitu. Cuman kalau misalnya kamu lagi buru-buru, ini susah banget pakainya gitu. Memang bisa aku kasih tahu kalau yang ini sama yang kayak gini itu mungkin ini lebih akurat karena dia langsung ke ketiak gitu kan, atau ke dubur. Jadi mereka tahu suhu badan kamu pastinya gitu, ya kan? Nah, cuman berhubung kalau anak seusia gini, anak seusia yang kayak Kairi 3 tahun gitu, wah ini udah nggak mungkin banget pakai ini, susah banget kecuali mereka lagi tidur. Nah, ini aku punya 3 brand Chico Digital Thermometer. Ini namanya digital thermometer, brandnya Chico. Tuh, oke. Ini aku beli kalau nggak salah di Mothercare gitu, ada kok. Jadi gampang banget dicari kayak beginian. Nah, kebetulan yang modelnya begini nih, aku punya 3. Ini 1, ini yang kedua. Ini dapat dari lahiran anak-anak, dari lahiran Mikawa kayaknya deh. Belum pernah aku pakai. Cuman ini itu pasti kepake banget kalau anak-anak lagi tidur. Nggak mungkin kayak gini nih, aku udah giniin aja nih, pasti dia tuh. Wah, susah banget. Dan mereka nggak boleh gerak, karena makin gerak panasnya kemana-mana, terus mereka akan susah banget untuk ketemu itunya, apa namanya, suhunya. Jadi nggak oke lah gitu ya, nggak akurat. Oke. Nah, yang ini itu brandnya Avik thermometer, digital thermometer juga. Fungsinya sama.
comes with the box juga, jadi gampang kalau kamu bawa traveling. Nah, yang ini itu adalah Chico Digital Thermometer. Ini adalah Afiq Digital Thermometer. Nah, yang ini adalah brand Thermo One Digital Thermometer. Oke, jadi tiga ini itu adalah jenis termometer yang sama, cuman berbeda brandnya aja. Jadi kalau misalnya disuruh pilih tiga ini sama aja sih ya, cuman beda 0,1 derajat, 0,2 derajat. Cuman ini lagi-lagi kamu susah untuk pakai ketika anaknya bergerak. Jadi lebih baik kamu kalau make sure banget ini suhunya berapa gitu. Ketika anak kamu lagi tidur gitu. Oke. Plusnya kalau ini tuh kecil, jadi kamu gampang bawa untuk traveling. Plus mereka tuh biasa sediakan kayak case-nya gitu, tinggal kamu masukin, udah selesai, terus kamu bisa masukin ke kotak obat. Jadi sesimpel itu, nggak makan tempat lah gitu. Kalau misalnya untuk yang anak-anak seusia baby, terus usia 3 tahun sampai 5 tahun, aku lebih suka untuk pakai kayak non-contact infrared thermometer kayak gini atau kayak gini atau kayak gini, karena satu lebih gampang. Kalau yang ini adalah infrared thermometer. Ini itu di sini ditulis 0,5, cuman kamu harus nunggu 0,5 second untuk tahu mereka suhunya berapa. Jadi tinggal pencet yang ini 3 detik, nanti mereka akan ngedetect sendiri berapa suhu anak tersebut. Contoh ya, ini pertama-tama pencet yang di tombol sebelah sini sekali. Oke. Terus nanti akan ada logo low kayak gini. Siap kamu tembakin kan kamu. Dan ketahuan bahwa suhu anaknya itu 36,4 derajat Celcius gitu. Ini itu sebenarnya bisa untuk ngatur suhu anak, ruangan juga bisa gitu. Dan dia ini punya kayak warna lampu yang menandakan kamu itu harus hati-hati dan kamu itu panas banget gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya itu dia green kayak gini, nih, green kayak gini, berarti kamu itu aman, oke? Kamu itu di taraf yang aman. Tapi kalau misalnya kamu itu hangat, udah panas gitu, mulai panas atau sumeng, mereka akan ganti warna ke warna kuning, means hati-hati. Tapi kalau kamu udah di level yang panas banget, kayak 39,8 gitu, mereka akan langsung move ke merah. Jadi mereka juga punya alarmnya sendiri. Kalau misalnya hijau itu you are okay, kalau misalnya yang kuning itu harus diperhatikan. Kalau yang merah itu artinya kamu harus cepet-cepet bawa ke dokter. Atau itu udah emang bahaya gitu. Cuman rata-rata termometer yang infrared ini mereka punya lamnya gitu, punya lampunya untuk menandakan kamu itu lagi taraf oke, masih normal, atau kamu dalam keadaan sakit dan kamu dalam keadaan parah gitu lah intinya. Non contact infrared ini sama yang ini hanya bisa kamu lakukan untuk di forehead gitu. Oke, forehead. Nih kamu lihat ya, dua termometer itu punya suhu yang beda-beda, 36,5 dan 36,6. Jadi kalau misalnya that's why tuh punya suhu yang beda-beda ya. That's why kalau misalnya anak kamu lagi dalam keadaan yang memang panas, kayaknya aku lebih suka untuk punya banyak termometer untuk ngecek pastinya anak kamu itu di suhu berapa. Ya beda 0,1 0,2 is fine, tapi kalau misalnya kamu udah hit 38, kamu udah hit di angka yang emang seharusnya kamu aware atau udah bahaya gitu, kamu kan harus cepat bertindak. Jadi kamu juga harus tahu exactly kira-kira nih anak kamu di tengah-tengahnya di antara sebanyak ini termometernya ini yang mana gitu, lagi di daerah yang mana gitu sih sebenarnya. Jadi aku suka untuk punya termometer lebih dari satu gitu.
Oke, sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share video kita, siapa tahu ada yang membutuhkan. Jangan kemana-mana, and I'll see you in the next one. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.